Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Syar, silakan Pak Didi. Terima kasih pimpinan dan rekan-rekan Komisi 11. Terima kasih saudara calon, saudara Dr. Ediana Rai, SHLM ya. Pertama-tama, sebagaimana kita ketahui bahwa tugas dan peran OJK ke depan ini sangat tidak mudah. Ya, bahkan saya kenal beberapa orang yang tadinya mau maju tidak jadi, ya mundur. Betapa beratnya, betapa berat tantangan yang harus dihadapi dengan kewenangan dan yang luar biasa. Harapan masyarakat tidak main-main ya. Kalau kita lihat bagaimana korban asuransi bermasalah, korban investasi bermasalah, pinjol bermasalah, dan lain-lain. Ini tentu sangat tidak mudah, harapan yang luar biasa. Pertanyaan saya pertama, bagaimana saudara calon ini bisa meyakinkan kami semua, meyakinkan bahwa harapan-harapan itu bisa ada solusinya ke depan ya. Penyelesaian asuransi Jiwasraya sampai hari ini tidak jelas, kira sampai di mana, arahnya kemana menurut hemat kami tidak jelas, karena pengaduan-pengaduan, laporan-laporan dan sebagainya, sampai hari ini belum ada kepuasan dari OJK ya. Dan sebagaimana kita ketahui juga di OJK itu kan ada yang namanya penyidik independen ya. Saya lihat latar belakang saudara ini lebih latar belakang hukum ya. Saya nggak tahu nanti apakah akan banyak kalau mendapatkan amanah bersentuhan dengan posisi terkait penegakan hukum oleh OJK, kira-kira apa yang bisa saudara lakukan? Ya. Karena polisi sendiri yang diharap selama ini belum optimal, tapi lebih berperan dari OJK sendiri, ya. Polisi itu lebih berperan dibanding OJK. Iya. Nah, saya juga ingin tahu ya, karena ke depan ini sangat tidak mudah posisi saudara. Saya ingin ada keyakinan dengan suatu pertanyaan. Pernahkah Anda, saudara, mengambil sebuah keputusan yang saudara anggap penting dalam suatu kegiatan, walaupun apa yang Anda lakukan itu mengandung resiko atau tidak populer di lingkungan komunitas saudara, tapi saudara meyakini apa yang saudara lakukan benar. Saya ingin tahu, adakah pengalaman semacam ini yang saudara pernah, ya, yang tidak populer tapi saudara harus melakukan, ya. Terakhir ini saya tarik, ada satu buku saudara ini ya, transaksi derivatif di Indonesia. Saya melihat, ini saya kira, ini menurut hemat saya, ini kan ada yang legal, ada yang ilegal. Ini lebih banyak unsur gamblingnya menurut saya. Transaksi yang benar itu adalah yang jelas jangka panjang ya. Misalnya orang invest saham di BCA, invest di katakanlah Unilever atau BRI dan sebagainya. Tapi derivatif ini ada yang legal, ada yang ilegal. Ilegal contohnya sudah jelas, saya berani kategorikan binomo Quotex itu masuk di sini ya. Yang legal aja banyak bermasalah. Dibatasi Pak. Maka ya sedikit, ini penting karena sekarang banyak korbannya. Yang legal saja banyak makan korban. Pernahkah di audit ini ya, ini menarik, saudara menulis buku transaksi derivatif di Indonesia. Yang legal ini menurut hemat saya justru banyak ruginya juga. Apakah ini harus kita teruskan bisnis ini yang dikemas berupa gambling ya? Di sini ada Bapepti walaupun bukan mitra kita, tapi lebih banyak orang yang dirugikan. Ingin tahu pendapat saudara mengenai transaksi derivatif ini, soalnya saudara menulis buku soal ini ya. Mungkin saudara pimpin demikian walaupun ada beberapa pertanyaan lagi, tapi ya, saya cukup 3. Terima kasih. Oke, terima kasih.